Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ES semester 4. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan data dalam melakukan uji korelasi. Jadi pertemuan terakhir kemarin Anda sudah mengerjakan tugas pengumpulan data. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kalau data sudah dikumpulkan dengan semua kelengkapannya, persiapan apa saja yang harus dilakukan. Di mana persiapan ini nanti sekaligus saya akan memberikan penjelasan tentang review dari tugas yang telah Anda kumpulkan. Dari data yang telah Anda kumpulkan kemarin, saya mendapatkan data bahwasanya datanya itu ada 11 ya. Ada 11 mahasiswa yang sudah mengumpulkan data di tugas 3. Ini 11 data di tugas 3. Jadi nanti akan saya bahas tentang 11 tugas ini kira-kira mana yang masih harus diperbaiki dan mana yang belum. Baik, kita masuk dulu ke teorinya. Jadi yang pertama kaitannya sama persiapan data untuk uji penelitian korelasi, di mana ini membutuhkan data yang kemarin Anda kumpulkan. Jadi dalam pengumpulan data itu nanti apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama kaitannya dengan jenis uji korelasi. Uji korelasi itu ada dua pada dasarnya, yaitu uji korelasi parametrik dan uji korelasi non-parametrik. Jenis uji korelasi ini dibedakan atas dasar jenis datanya atau jenis variabelnya, di mana kalau variabelnya itu menggunakan data dengan ukuran data interval atau rasio yang dikenal juga dengan data metrik, maka dia dikenal sebagai uji korelasi parametrik. Jadi uji korelasi parametrik adalah uji korelasi yang harus menggunakan ukuran data interval atau rasio. Di mana interval atau rasio ini merupakan data yang bersifat metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah dapat dioperasi hitungkan, dapat dikali, dapat ditambah, dapat dikurang, dapat dicari rata-ratanya, sehingga datanya itu nanti data yang kontinu. Lalu ada yang namanya uji korelasi non-parametrik, di mana uji korelasi non-parametrik ini dia menggunakan ukuran data dengan ukuran nominal atau ordinal. Di mana ukuran ordinal atau nominal ini dikenal sebagai data yang non-metrik yang tidak dapat dioperasi hitungan. Di mana data ini dikenal sebagai data yang diskrit. Saya berikan contoh gampangannya. Kalau ingin melakukan uji korelasi parametrik, maka datanya dua variabel yang dipilih harus variabel yang bisa dihitung. Contohnya, variabel penghasilan dan pengeluaran, variabel modal usaha dengan omset, variabel penghasilan bersih dengan penghasilan kotor. Hal-hal yang demikian, data-data yang seperti itu nanti datanya itu bisa dioperasikan, bisa dihitung, bisa dikali, bisa dicari rata-ratanya. Itu namanya data metrik. Dan datanya harus seperti itu kalau ingin melakukan uji korelasi parametrik. Sedangkan kalau uji korelasi yang non-parametrik, jadi nggak boleh ya. Nggak boleh melakukan uji korelasi parametrik, tapi datanya pakai non-metrik. Datanya pakai nominal atau ordinal, itu nggak boleh. Contohnya, pengen melakukan uji korelasi parametrik, tapi datanya pakai jenis kelamin, jenis usaha, tingkat pendidikan, lalu misalnya jenis, yang jenis-jenis itu bukan termasuk data yang metrik. Itu nggak boleh dipakai. Oke. Lalu kalau jenis uji korelasi, kalau menggunakan aplikasi statistikanya yaitu SPSS, kita dapat klasifikasikan setidaknya yang paling umum ada dua. Kalau melakukan uji korelasi parametrik, nanti menggunakan jenis uji korelasi yang dikenal sebagai uji korelasi product moment. Product moment atau dikenal dengan uji korelasi Pearson. Sedangkan kalau uji korelasi non-parametrik yang paling sering dipakai adalah uji korelasi Range-Spearman, di mana kalau ingin melakukan uji korelasi Range-Spearman, kalau datanya sebelumnya adalah data metrik, maka harus dikonversi terlebih dahulu menjadi data yang non-metrik. Ini pembahasan nanti lebih lanjut ketika analisa data setelah UTS. Yang selanjutnya adalah kesalahan yang paling sering terjadi dalam mempersiapkan variabel. Variabel atau objek penelitian untuk uji korelasi parametrik itu namun menggunakan data ordinal. Ya. Jadi yang paling sering terjadi adalah pengen melakukan uji korelasi parametrik tapi datanya itu ordinal atau nominal. Itu nggak bisa dilakukan. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Yang kedua,
Perlu dicatat bahwa penggunaan variabel nominal kategorik hanya untuk uji komparasi atau perbandingan kelompok. Ya, jadi bukan untuk uji korelasi yang parametrik. Padahal dalam kuliah statistika ini, semester 4 ini, nanti kita akan fokus awalnya mempersiapkan data parametrik. Data parametrik artinya harus dipersiapkan datanya itu data yang harus dipersiapkan datanya itu data yang apa tadi kalau parametrik. Kalau parametrik harus dipersiapkan datanya itu data yang metrik atau interval atau rasio. Nggak boleh data yang non-metrik atau nominal. Ini kesalahan yang sering terjadi. Nanti kita akan lebih jelas kalau sudah membahas contohnya dari tugas-tugas yang telah Anda kumpulkan. Lalu variabel dalam uji korelasi parametrik. Jadi yang perlu diperhatikan karena perkuliahan kita nanti akan fokus awalnya itu ke uji korelasi parametrik. Uji korelasi non parametrik hanya dipakai nanti kalau misalnya terjadi uji prasyarat, di mana ini dibahas setelah UTS nanti. Yang di sana membahas mengenai asumsi parametrik ternyata nggak terpenuhi, maka baru nanti kita melakukan uji non parametrik. Itu artinya ini adalah kondisi yang ibaratnya tidak diharapkan. Sehingga kalau misalnya asumsi parametriknya itu nanti tidak terpenuhi, maka baru melakukan uji non parametrik. Tetapi dalam perkuliahan ini nanti kita akan fokus ke uji korelasi parametrik, di mana dalam penyiapan datanya variabel pertama yang merupakan variabel permasalahan dan variabel kedua yang merupakan variabel yang akan dikorelasikan atau dihubungkan, dua-duanya harus variabel metrik, variabel yang metrik. Metrik itu apa? Interval atau rasio, data yang bisa dioperasi hitungkan. Nanti kita akan lihat contohnya. Kita masuk ke contohnya sekarang. Dari tugas yang telah Anda kumpulkannya. Saya lihat dari yang paling atas. Jadi kalau saya lihat ya dari tugas yang telah Anda kumpulkan, oke, dari Mbak Rifda. Yang pertama Mbak Rifda ini membahas tentang subjek, nilai sorof dan tingkat kedisiplinan. Mohon maaf, ini oke, bisa, cuman kalau bisa diupayakan pakai data ekonomi ya, karena kita sedang berada pada statistika untuk ekonomi. Kalau nilai sorof sama tingkat kedisiplinan ini untuk data pendidikan ini ya. Jadi Anda mahasiswa IS, ekonomi syariah, statistika kita diupayakan untuk data yang ekonomi. Walaupun ini udah benar ini. Nilai sorof sama tingkat kedisiplinan dengan angka seperti ini adalah data metrik. Ini bisa dapat dikatakan ini data metrik. Nah, ini rasio ya, dua-duanya rasio. Artinya ini dua-duanya data rasio dan ini sudah benar. Kalau pengen melakukan uji korelasi parametrik, data yang seperti ini ukurannya udah benar. Cuman kalau bisa diulangi, carilah data dengan variabel yang ekonomi untuk jurusan Anda. Ya, oke, selanjutnya. Selanjutnya ini atas nama Salwa, Mbak Salwa. Ini datanya ada 2. Nah ini dia. Ini datanya kenapa salah satunya adalah nominal. Ini nanti diperbaiki ya. Dua-duanya harus interval atau rasio. Nggak boleh ada yang nominal. Karena data nominal itu hanya dipakai untuk uji korelasi yang non parametrik. Jadi nanti kita akan fokus ke data yang parametrik. Jadi nanti diganti. Nah di sini dia membahas mengenai variabel pertama adalah jenis tanaman, terus persentase penghasilan. Ini tentang pertanian yang dicoba untuk dihasilkan gitu ya. Penghasilannya bagaimana? Oke, nggak masalah. Variabel kedua ini udah benar. Variabel kedua udah benar. Ini adalah variabel metrik. Tapi variabel pertama ini belum. Ya. Variabel pertama ini adalah variabel yang nominal
sehingga harus diganti. Benar ini variabel nominal, tapi nggak boleh dalam hal ini karena kita sedang ingin uji korelasi parametrik, maka ukuran datanya harus interval atau rasio. Jadi misalnya nama subjeknya ya, lalu nama petaninya kan ini nama petaninya menanam cabai dengan persentase penghasilan 95%, lalu dari penghasilan ini misalnya dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan modal misalnya. Modal itu kan juga data metrik. Jadi silakan cari satu variabel lagi. Cari satu variabel lagi untuk menggantikan jenis tanaman. Jenis tanaman harus diganti menjadi variabel interval atau rasio. Yang selanjutnya di sini ada tugas milik Mbak Ayu Nur Hidayah. Oke, di sini dikatakan data dua-duanya rasio. Membahas tentang warung-warung dengan yang dibahas adalah modal dan juga omset. Nah ini bagus ini. Data ekonomi udah benar, satu variabel rasio dan kedua juga variabel rasio. Ini udah benar semua ini. Ini bisa langsung diolah. Datanya juga ada 15, bagus ya. Jadi ini datanya sudah siap untuk dilakukan uji korelasi. Jadi untuk data ini sudah siap ya. Sudah siap untuk dilakukan uji korelasi parametrik. Jadi ini udah benar, nggak perlu dikoreksi lagi, nggak perlu dibenerin lagi. Yang keempat, ini tugas milik Mbak Vina. Mbak Vina ini Mbak Vina ini variabelnya ada luas lahan, jumlah hasil panen, sama laba. Oh ini ada 3 ya. Cukup 2 aja cukup sebetulnya ya. Nah ini terlalu banyak. Sama ini nanti datanya untuk namanya ini dibuat inisial aja, jangan pakai nama asli ya. Jangan pakai nama asli, pakai inisial. Lalu untuk data yang dipilih, pilih aja 2 karena kita sedang pengen korelasi 2 variabel. Kalau 3 variabel atau lebih ini terlalu sulit. Jadi pilih aja 2. Mau luas lahan dengan laba bersih atau apa, pilih 2 yang paling bagus. Jangan pakai 5 ini sulit ini nanti. Pilih 2 lalu untuk namanya dipakai inisial saja. Oke, itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang kelima. Ada 11 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Ini dari Uzli Fatul Musayyaroh. Mbak Uzli Fatul Musayyaroh. Ini ada 2 variabel. Nah ini ya, yang satu nominal, yang satu rasio. Data yang seperti ini hanya dipakai untuk uji korelasi atau uji komparasi, membandingkan. Jadi misalnya membandingkan antara guru dengan perangkat desa. Ya, ini membandingkan, nggak bisa dipakai yang seperti ini. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, kalau pengen uji korelasi, di mana uji korelasi yang kita bahas, yang paling mudah ini nanti adalah uji korelasi parametrik, maka dua-duanya harus data interval atau rasio. Jadi silahkan cari satu variabel lagi untuk menjadi yang untuk dihubungkan dengan penghasilan. Penghasilan pengen dihubungkan dengan apa? Penghasilan pengen dihubungkan dengan satu variabel lain yang merupakan variabel rasio atau interval, misalnya variabel pengeluaran atau variabel apa, misalnya pokoknya variabelnya harus interval rasio untuk menggantikan jenis profesinya. Oke, itu koreksinya. Lalu yang selanjutnya data ke-6 ini data milik Mbak Aska. Ini ada 2 variabel yang dua-duanya rasio. Variabel pertama penghasilan, waktu mengajar. Oke, ini udah bisa ya. Ini bisa langsung dipakai.
bisa langsung dipakai untuk uji korelasi, nggak perlu ada koreksi, namanya juga udah inisial, datanya udah minimal 15. Udah bisa dipakai secara langsung, nggak perlu dikoreksi lagi, nggak perlu diperbaiki lagi. Yang ketujuh, ini data milik Mbak Dian. Mbak Dian ini membahas tentang dua variabel tentang jenis dan juga pajak. Nah, jenis ini ya, jenis sepeda motor ya. Jenis sepeda motor ini nggak bisa dipakai ya. Jadi jenis sepeda motor ini nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena kita nggak mungkin menghubungkan antara jenis dengan pajak. Pajak itu harus dihubungkan dengan sesuatu yang interval atau rasio. Jadi variabel nominal sekali lagi tidak bisa dipakai di dalam uji korelasi parametrik, sehingga harus nyari satu variabel lagi untuk dihubungkan dengan pajak. Misalnya antara pajak dengan misalnya harganya, harga belinya dulu atau apalah ya. Apa yang kira-kira bisa dihubungkan dengan pajak? CC-nya misalnya. Tapi kalau CC-nya saya kira itu sulit karena CC itu rata-rata sekarang 125 atau 150. Jadi nanti nggak terlalu banyak yang bisa dikaji di situ. Nanti CC pun sebetulnya itu nominal ya. Itu walaupun angka, tapi kalau CC itu sepertinya itu bukan variabel interval atau rasio. Jadi nggak bisa. Mungkin bisa dikaitkan dengan harga beli. Harga beli sepeda motor dikaitkan dengan pajak, itu mungkin bisa. Oke. Itu data ketujuh. Lalu data ke-8 ini milik Mbak Ninda. Mbak Ninda ini membahas tentang dua-duanya rasio pendapatan per hari sama pengeluaran per hari, di mana subjeknya adalah pengeluaran kios dari hari pertama sampai kedua. Nah, ini perlu saya kaji juga di sini. Ini sebelumnya belum saya jelaskan, tapi ini sebagai wawasan juga. Kalau tadi itu kan datanya itu rata-rata membahas tentang subjek 1, subjek 2, subjek 3. Membahas tentang orang 15 orang, 15 kios, 15 sepeda motor gitu ya misalnya ya. Tapi kalau ini enggak. Ini yang dibahas hanya satu buah kios. Tapi satu buah kios ini membahas dari hari pertama sampai hari ke-16. Nah, ini bisa dipakai. Ini bisa dipakai. Cuman yang perlu jadi wawasan Anda, ini disebut sebagai data time series. Data runtut waktu. Subjeknya hanya satu, yaitu satu buah kios, tapi dia dari hari pertama sampai hari ke-16. Kalau yang tadi, yang contoh-contoh sebelumnya, itu kan ada 15 mahasiswa misalnya, atau 15 petani, atau 15 sepeda motor. Itu dari banyak orang, tapi diambilnya dalam satu waktu. Itu namanya data seketika. Atau dalam statistika disebut data cross section. Kalau yang seperti ini disebut sebagai data time series. Jadi cross section sama time series. Mungkin saya agak bahas juga di sini biar nanti wawasan Anda juga lebih luas tentang data ini. Jadi cross section sama time series ya. Jadi ada dua jenis data ya. Dua jenis data atau jenis variabel berdasarkan waktu pengambilan datanya. Berdasarkan waktu pengumpulan datanya. Jadi kemarin dalam mengumpulkan data, ini juga perlu dikaji jumlah jenis variabel berdasarkan waktu pengumpulan datanya. Itu yang pertama, ada data yang disebut sebagai cross S-nya 2 section. Section ya. Cross section atau disebut juga data seketika. Ini contoh datanya itu misalnya ya, data mengenai 15 petani. Data mengenai 16 toko. Data mengenai 15 sepeda motor. Ini datanya ini dari individu-individu yang berbeda.
subjeknya ini berbeda ya. Subjeknya ini berbeda dan dapat diambil datanya itu secara seketika. Ini namanya data cross section. Lalu yang kedua, ini disebut sebagai data time series. Yaitu data yang runtut waktu nama lainnya. Runtut waktu. Data time series atau runtut waktu itu biasanya subjeknya itu hanya satu. Subjeknya hanya satu, tapi waktunya yang diambil itu banyak. Waktunya yang banyak. Tadi contohnya seperti yang dikerjakan di tugasnya tadi, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gitu, sampai hari ke-16. Itu namanya data time series. Jadi ada data cross section, ada data time series. Dan dua-duanya ini sah digunakan dalam penelitian statistika. Sehingga untuk data ini, data penelitian milik Mbak Ninda Herlina ini sudah bisa dipakai. Ya, ini udah benar. Data mengenai hari pertama sampai hari ke-16 tentang pendapatan dan pengeluarannya. Pengen mengkorelasikan antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran ini dua-duanya data rasio, lalu dia datanya pakai time series. Ini udah benar. Ya. Oke, itu tentang data nomor 8. Kita masuk ke data nomor 9. Data nomor 9 ini milik Mbak Zakiata. Mbak Zakiata ini dua-duanya, ini dia ya. Yang satu nominal, ini jelas nanti perlu diganti, yaitu membahas mengenai beberapa orang dengan jenis komponen sama uang tunai yang diterima. Ini saya kurang paham ini, uang tunai yang diterima itu maksudnya apa? Uang tunai ini maksudnya apa? Uang saku atau apa ini? Ini kurang jelas ya. Walaupun ini jenis yang kedua ini udah boleh dipakai. Jenis uang tunai yang diterima itu maksudnya apakah gaji per bulan atau apa, saya kurang tahu. Nanti silahkan dijelaskan lebih lanjut, karena uang tunai yang diterima ini kan macam-macam toh. Tapi untuk datanya udah benar, boleh pakai data uang seperti ini. Ini udah data interval, tapi untuk variabel pertama ini nggak bisa dipakai karena variabel nominal tidak bisa dipakai untuk variabel komparasi atau variabel korelasi parametrik. Jadi variabel pertama ini harus diganti menjadi variabel interval atau rasio. Silahkan cari variabel untuk dihubungkan dengan variabel uang ini ya. Silahkan dikoreksi atau diperbaiki untuk variabel pertamanya. Lalu ke-10 contoh yang ke-10 di sini ada data milik Mbak Dona. Ini Rifdatul Khisna ya. Farhatul Handona, maaf. Farhatul Handona. Jenis handphone sama harga. Ini yang perlu dirubah, jelas variabel yang pertama ya. Jenis handphone ini harus dirubah. Jenis handphone harus dirubah. Kenapa? Karena jenis handphone ini bukan variabel interval atau rasio. Ini bukan variabel metrik. Jenis handphone harus dirubah menjadi variabel metrik. Karena kita dalam perkuliahan statistika ini akan fokus ke uji korelasi parametrik yang menggunakan dua-duanya variabel metrik atau variabel yang bisa dihitung. Variabel harga ini sudah bisa dipakai. Misalnya harga dibandingkan dengan apanya? Harga dengan apanya ya misalnya ya? Harga dengan, saya kurang tahu kalau HP itu. Coba nanti dicarilah, intinya carilah dua variabel yang dua-duanya metrik. Nggak boleh ini, yang variabel jenis ini nggak bisa dipakai. Kecuali Anda ingin melakukan perbandingan komparasi, ingin membandingkan antara merek Samsung dengan merek Oppo. Mana yang cenderung, yang harganya relatif lebih murah, yang relatif lebih mahal, itu baru boleh. Tapi yang pengen kita bahas ini adalah uji korelasi parametrik, di mana uji korelasi ini nanti arahnya juga ke regresi linier yang akan dibahas di semester 5 pada mata kuliah ekonometrika.
Jadi ini tidak bisa dipakai ya. Ini nggak bisa dipakai, jenis handphone ini nanti silahkan diperbaiki. Yang terakhir ada dari, ini perempuan semua ya, ES semester 4 ini. Oh, satu ini Muhammad Lutfi, laki-laki, baru dibahas ya. Yang satu nominal, yang satu rasio. Variabel pertama ini adalah jenis tembakau. Oke. Ini juga variabelnya kurang banyak ya, datanya kurang banyak. Seperti yang saya katakan kemarin, dicoba untuk variabelnya itu minimal 15 ya, jangan terlalu sedikit. Lalu yang kedua, ini nggak bisa dipakai ya. Harga jual tembakau ini adalah variabel interval. Coba hubungkan antara misalnya apa ya? Harga jual tembakau dengan harga beli daunnya misalnya. Harga beli daun tembakau dengan harga jualnya. Itu kan dua harga ya. Itu dua-duanya interval, itu baru bisa. Nggak boleh salah satu nominal, karena seperti yang saya katakan tadi, kalau salah satu nominal itu baru bisa dipakai untuk uji perbandingan atau uji komparasi. Kalau uji korelasi, parametrik, dua-duanya harus variabel interval atau rasio, variabel metrik. Jadi variabel yang pertama ini harus diganti. Jangan variabel yang ini, karena dalam ekonomi nanti kita akan fokus ke korelasi, ke regresi. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini yang bisa saya bahas tentang apa saja yang harus Anda perbaiki. Tidak ada tugas tambahan untuk perkuliahan kali ini, karena perkuliahan hari ini saya hanya ingin memastikan Anda sudah menyiapkan datanya. Karena kalau data untuk uji korelasi belum siap, kita nggak akan bisa kemana-mana. Pertemuan-pertemuan selanjutnya, baik mulai dari penyajian data, tendensi sentral, deskripsi data, uji prasyarat, analisa data, itu semuanya datanya harus sudah benar semua. Maka dari itu silahkan bagi yang tadi yang masih perlu dikoreksi, masih perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Bagi yang sudah benar berarti nggak ada tugas tambahan. Kalau yang masih salah berarti tugasnya adalah memperbaiki tugasnya. Kalau yang sudah benar berarti untuk minggu ini nggak perlu ada tugas tambahan, cukup Anda melakukan presensi saja, absensi di Google Form yang saya share di WA Group. Satu lagi, untuk perkuliahan kali ini diupayakan Anda sudah menginstal SPSS di laptop masing-masing. Kalau nggak punya laptop gimana? Bisa pinjam temennya. Bisa pinjam temennya yang diinstal SPSS. Ibaratnya satu kelas hanya satu laptop aja nggak apa-apa. Saling pinjam-meminjam itu bisa. Jadi silahkan Anda kerjakan, Anda install SPSS-nya. Untuk link SPSS-nya, bagi yang menginginkan SPSS masternya, silahkan Anda kirimkan alamat email Anda ke WA pribadi, ke WA Group aja. Kirimkan alamat email ke WA Group. Nanti saya kirimkan SPSS-nya lewat email. Adapun bagi yang nanti ya, yang tadi yang sudah punya masternya, silahkan langsung bisa diinstal. Nanti juga akan saya berikan video tentang pengenalan awal SPSS. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini ada 2 video. Yang pertama video ini tentang penyiapan bahan untuk perkuliahan selanjutnya, dipastikan sudah benar. Kalau udah benar berarti nggak ada tugas tambahan. Kalau masih salah silakan diperbaiki. Yang kedua nanti ada video kedua tentang pengenalan SPSS, silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.